Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naziah Aribatu Zahra akan menjelaskan tentang induksi matematika. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu apa saja yang akan saya bahas di presentasi kali ini, yaitu yang pertama bentuk notasi sigma, yang kedua sifat-sifat notasi sigma, dan yang ketiga induksi matematika. Nah, yang pertama bentuk notasi sigma. Apa sih itu notasi sigma? Notasi sigma itu adalah lambang untuk menuliskan jumlah beruntun dari barisan suku-suku bilangan yang mempunyai pola tertentu. Lambang notasi sigma ini dilambangkan dengan lambang seperti ini, M terbalik. Nah, bentuk umumnya yaitu sigma dari rumus suku ke N yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai bilangan ke N. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Ini ada beberapa pola bilangan barisan beruntun yang dimulai dari 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 titik-titik plus sampai suku ke N yaitu 2N plus 1. Nah, jumlah pola-pola yang beruntun seperti ini itu bisa kita tuliskan secara singkat dengan lambang notasi sigma seperti ini. Jadi sigma dari 2K plus 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Itu bisa kita jabarkan seperti ini. 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. Jadi penjumlahan beruntun dengan pola tertentu seperti ini itu bisa kita lambangkan dengan notasi sigma seperti ini, yaitu 2K yaitu sigma dari 2K plus 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Jadi K ini di dalam rumus UN ini bergerak dari 1 sampai N. Nah, itu maksudnya. Kemudian ini contohnya, yaitu 2I plus 5 dari I sama dengan 1 sampai 5, itu berarti bahwa 2 kali 1 plus 5 ditambah 2 kali 2 plus 5 ditambah 2 kali 3 plus 5 ditambah 2 kali 4 plus 5 ditambah 2 kali 5 plus 5. Jadi I-nya bergerak dari 1 sampai 5. Nah, jumlahnya yaitu 55. Ini contoh lain, yaitu sigma dari I kuadrat yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 6. Jadi I-nya ini bergerak dari angka 1 sampai angka 6. Seperti ini ya, jadi 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat sampai plus 6 kuadrat sama dengan 91. Jadi kita tidak perlu menuliskan penjumlahan itu panjang-panjang, cukup dengan notasi sigma. Nyatakan deret berikut dalam notasi sigma. Nah, kita bisa menuliskan penjumlahan beruntun pola barisan ini dengan terlebih dahulu kita menentukan rumus suku KN-nya. Nah, langkah yang pertama, tentukan rumus suku KN terlebih dahulu. Kita sudah mengetahui bahwa rumus suku KN adalah A plus N-1 kali B. UN sama dengan A itu suku awal, suku yang pertama yaitu 5 plus N-1 kali B. B itu bedanya 4 ya, 9 kurangi 5, 4. Kemudian kita dapatkan rumus suku KN yaitu 4N plus 1. Nah, setelah kita mencari rumus suku ke N, langkah kedua kita mencari batas atas dan batas bawah. Ya, setelah mencari rumus suku ke N, kita mencari batas atas dan batas bawah. Nah, K di sini disebut batas bawah, N di sini disebut batas atas. Nah, batas bawah, kita masukkan saja suku yang pertama, N pertama, yaitu
4 kali 1 plus 1, 5. Jadi batas bawahnya dimulai dari angka 1. Karena apabila 1 dimasukkan ke rumus N sini, akan didapatkan nilai 5 yang sama dengan U pertama, U awal 5. Nah, batas bawahnya 1. Oleh karena suku pertama baris tersebut adalah 5. Nah, sekarang kita menentukan batas atas. Batas atas ini bisa kita cari melalui rumus suku ke N ini, yaitu tinggal dimasukkan saja UN sama dengan 4N plus 1. UN di sini bernilai 57 sama dengan 4N plus 1. Satunya pindah ruas menjadi 56 sama dengan 4N, N-nya sama dengan 19. Berarti ini ada 19 suku. Nah, jadi batas atasnya bisa kita tulis 19 karena K ini bergerak dari 1 sampai suku ke 19, dari 1 sampai ke 19, karena di sini ada 19 suku. Kemudian di sini ada di sebelah kanan dalam kurung di sini itu adalah rumus suku ke N. Jadi kita bisa dapatkan bahwa notasi sigma dari deret berikut adalah 4K plus 1 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 19. Nah, kemudian saya akan membahas tentang sifat-sifat notasi sigma. Sifat-sifat notasi sigma yang pertama adalah sigma dari C yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, ini bisa kita tuliskan N kali C apabila C itu adalah konstanta. C itu adalah konstanta dan batas bawahnya berjumlah 1. Ya. Nah, contohnya. Nih. Sigma dari 5 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai ke 3, itu bisa kita langsung tuliskan 3 dikali 5. Sama dengan 15. Karena penjumlahan 5 itu dimulai dari K sama dengan 1 sampai 3. Nah, K sama dengan 1 sampai 3 ini artinya penjumlahan 5 berulang dari K sama dengan 1 sampai 3. Nah, dari K sama dengan 1 sampai 3 itu ada berapa bilangan? 1, 2, 3. Nah, ada 3 bilangan. Ada 3 bilangan berarti 5-nya ini dijumlahkan sebanyak 3 karena K-nya ini bergerak dari 1 sampai 3. Jadi 5-nya dijumlahkan berulang kali sebanyak 3 kali. Nah, karena K-nya ini dimulai dari 1 sampai dengan 3. Dia hanya 15. Kemudian sifat yang kedua. Nah, apabila rumus suku ke N-nya ini adalah konstanta, maka kita bisa tuliskan N dikurangi M plus 1 dikalikan C atau konstanta. Contoh soalnya, nah ini, sigma dari 7 yang bergerak dari K sama dengan 5 sampai 9 itu bisa kita tuliskan 9 dikurangi 5 plus 1 dikalikan 7. Mohon maaf, ini sama dengan, nah 7 dikalikan 9 kurangi 5, 4 tambah 1, 5 dikalikan 7, 35. Ini typo, mohon maaf, ini sama dengan 35. Ini karena 7, penjumlahan 7 itu berulang sebanyak dari 5 sampai 9. Nah, angka 5 sampai ke angka 9 ini ada 5 angka kan? 5, 6, 7, dimulai dari 5. Yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 5 angka. Jadi 7 ini dijumlahkan sebanyak 5 kali berulang. Jadi dijumlahkan jadi nilainya 35 karena 7 dikali 5, 35. Kemudian sifat notasi sigma yang ketiga. Sigma dari CK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, konstanta C ini adalah konstanta. Konstanta bisa ditaruh di depan sigma. Langsung saja contohnya seperti ini. Jadi 2i kuadrat, sigma dari 2i kuadrat yang bergerak dari
I sama dengan 1 sampai 3. Itu bisa kita tuliskan seperti ini. Konstantanya 2 bisa di depan. Nah, ini artinya I bergerak dari 1 sampai 3. 2 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 2 kuadrat ditambah 2 kali 3 kuadrat sama dengan 28. Nah, selanjutnya yaitu notasi sigma seperti ini. Sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai M-1 ditambah sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan M sampai N, itu bisa dituliskan sama dengan K plus 1, bisa dituliskan sama dengan sigma K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, kemudian sifat yang terakhir yaitu ini. Nah, apabila sigma di dalam kurung ini ditambah, itu bisa dipecah menjadi sigma dari A yang bergerak dari K sama dengan 0 sampai N ditambah sigma dari B yang bergerak dari K sama dengan 0 sampai dengan N. Nah, langsung ke contoh soalnya saja. Seperti ini. Ini bisa kita pisah-pisah menjadi seperti ini, yaitu 2i kuadrat yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 4 plus 3i yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 4 min sigma 5 yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 4. Nah, ini kita bisa, ini artinya bahwa I bergerak dari K sama dengan I bergerak dari 1 sampai dengan 4. Ya. Jadi I-nya bergerak dari 1 sampai dengan I-nya bergerak dari 1 sampai dengan 4. Ya, I-nya bergerak dari 1. Mohon maaf, ini tandanya I. Jadi I ini bergerak dari 1 sampai dengan 4. 2 kali 1 kuadrat plus 2 kali 2 kuadrat plus 2 kali 3 kuadrat plus 2 kali 4 kuadrat plus 3 kali 1 plus 3 kali 2 plus 3 kali 3 plus 3 kali 4 min 4 kali 5. Nah, ini sifat sebelumnya sudah jabatan 4 kali 5. Hasilnya 70. Nah, induksi matematika ini sebenarnya ada 5, tapi di sini saya akan membahas 2 saja, yaitu induksi sederhana dan induksi yang diperluas. Induksi sederhana ini bagaimana membuktikan bahwa rumus Pn itu berlaku untuk semua bilangan asli n. Nah, kalau induksi yang diperluas itu menentukan bagaimana cara membuktikan suatu pernyataan Pn berlaku untuk setiap bilangan asli n lebih dari sama dengan m. Langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal induksi matematika sederhana. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 2 plus 4 plus 6 plus dt plus 2n sama dengan n dikalikan n plus 1. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lalui yaitu yang pertama, buktikan Pn itu rumus ini, n dikalikan n plus 1. Buktikan Pn benar untuk n sama dengan 1. Kita buktikan n sama dengan 1. Sebenarnya tidak hanya n sama dengan 1, tapi bisa 2, 3, 5, atau 6, atau 7, atau bilangan seterusnya. Kan saya di sini memilih 1 karena agar lebih mudah saja. Nah, jadi kita masukkan n sama dengan 1. 1 dikalikan 1 plus 1. 1 plus 1, 2. 2 kali 1, 2. Benar. Karena jumlah suku pertama itu kan 2, jadi benar, bernilai benar. Kemudian yang kedua, buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k. Jadi n ini kita ganti dengan k. Kita asumsikan bahwa apabila n diganti k itu juga benar. Asumsikan bahwa ini benar. Ya. Tinggal diganti saja n-nya menjadi k. Kemudian yang ketiga, dibuktikan pula n sama dengan k plus 1. Nah, kita akan membuktikan rumus ini. Nah, dari rumus ini,
Dari rumus ini kita akan membuktikan. Ya, kita akan membuktikan 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik sampai dengan plus 2 kali K plus 1 sama dengan K plus 1 dikalikan K plus 2. Nah, penjumlahan beruntun ini itu akan sama dengan K plus 1 dikalikan K plus 2. Jadi penjumlahan beruntun ini akan sama dengan K plus 1 dikalikan K plus 2. Nah, apabila ini K plus 1, maka di sebelah kirinya itu akan ada 2K. Karena misal, ini 2 dikalikan 7, maka di sebelah kiri di sini itu akan ada 2 kali 6 kan. Nah, maka dari itu ini ada 2K. Ini 2K plus 1, maka ini akan 2 kali K. Apabila ini K plus 1, maka di sebelah kirinya hanya K. Nah, itu perlu dipahami, ya. Ini tetap sama dengan K plus 1 dikalikan K plus 2. Nah, penjumlahan ini sampai dengan 2K, itu berjumlah K dikalikan K plus 1. Ya, jadi penjumlahan dari 2 sampai 2K itu bernilai K dikalikan K plus 1. Jadi kita ganti saja penjumlahan 2 sampai 2 kali K dengan K kali K plus 1. Nah, kemudian selanjutnya turun ke bawah, ini tetap ditulis 2 dikalikan K plus 1 sama dengan K plus 1 dikalikan K plus 2. Nah, tinggal dihitung jumlahnya, yaitu mendapat nilai K kuadrat plus 3K plus 2 sama dengan K kuadrat plus 3K plus 2. Nah, ruas kiri sama dengan kanan. Jadi terbukti bahwa penjumlahan beruntun ini itu sama dengan ini. Nah, penjumlahan beruntun ini itu sama dengan ruas kanan. Jadi terbukti. Kemudian induksi matematika kuat. Buktikan bahwa 3 pangkat n lebih dari sama dengan 2n plus 1 untuk setiap n bilangan asli. Nah, langkah-langkah untuk membuktikan induksi matematika kuat ini sama seperti induksi sederhana. Ya, yang pertama, buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Ya, karena setiap n itu bilangan asli, maka bilangan asli dimulai dari 1. Bisa juga dibuktikan n sama dengan 2, bisa juga n sama dengan 3. Tapi di sini saya lebih praktis menggunakan n sama dengan 1. Jadi ganti n sama dengan 1. 3 lebih dari sama dengan 2 dikalikan 1 plus 1. Benar. Karena 3 itu sama dengan 3. Benar. Kemudian yang kedua, buktikan Pn benar untuk n sama dengan K. Jadi juga sama seperti induksi sederhana yang tadi. N-nya diganti dengan K, jadi 3 pangkat K lebih dari sama dengan 2K plus 1. Yang ketiga, buktikan pula Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, N di sini akan diganti K plus 1. Jadi 3 pangkat K plus 1 lebih dari sama dengan 2. N-nya diganti jadi K plus 1 plus 1. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa rumus ini itu benar, bahwa 3 pangkat K plus 1 itu benar adanya bahwa lebih dari sama dengan 2 dikalikan K plus 1 plus 1. Oke. Nah, jadi kita akan membuktikan bahwa 3 pangkat K plus 1 itu lebih dari sama dengan 2K plus 3. Nah, kita berangkat dari rumus sebelumnya, yang N diganti sama dengan K. Nah, untuk membuktikan rumus 3 pangkat K plus 1 lebih dari sama dengan 2K plus 3, kita berangkat mulai dari rumus ini. Rumus 3 pangkat K lebih dari sama dengan 2K plus 1. Rumus sebelum, rumus yang Pn benar untuk N sama dengan K. Nah, untuk membuktikan atas, kita harus menyamakan ruas kiri dan ruas kiri yang rumus ini. Nah, ini apabila ini dikalikan 3,
maka ini juga harus dikalikan 3. 3 pangkat K plus 1 itu sama dengan 3 pangkat K dikalikan 3. Maka ini juga harus dikalikan 3. Nah, apabila dikalikan 3, maka didapatkan hasil 3 pangkat K dikalikan 3 lebih dari sama dengan 6K plus 3. Nah, 6K plus 3 saja itu kurang dari 3 pangkat K plus 3 pangkat K kali 3, maka otomatis 2K plus 3 itu akan kurang dari 3 pangkat K plus 1, karena 6K plus 3 di sini lebih besar dari 2K plus 3. Di sini 6K plus 3 itu lebih 2K plus 3. Apabila 6K ini saja kurang dari 3 pangkat K kali 3, maka 2K plus 3 juga akan kurang dari 3 pangkat K plus 1, atau 3 pangkat K dikalikan 3. Maka dapat disimpulkan bahwa benar adanya bahwa 3 pangkat N itu lebih dari sama dengan 3 pangkat N itu benar adanya lebih dari sama dengan 2N plus 1. Ya. Ini ada satu soal lagi, yaitu buktikan bahwa 11 pangkat N min 6 habis dibagi 5 untuk setiap N bilangan asli. Nah, langkah awal sama dengan langkah induksi sebelumnya, yaitu buktikan Pn benar untuk N sama dengan 1. Nah, kita ganti N sama dengan 1, yaitu 11 pangkat 1 min 6 sama dengan 5. Nah, 5 benar habis dibagi 5, maka pernyataan ini benar. Kemudian yang kedua, buktikan Pn benar untuk N sama dengan K. N di sini kita ganti K, maka 11 pangkat K min 6. Kemudian yang ketiga, buktikan Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. N di sini kita ganti dengan K plus 1, maka 11 pangkat K plus 1 min 6. Nah, kita akan membuktikan bahwa rumus 11 pangkat N min 6 itu benar habis dibagi 5 untuk N setiap bilangan, untuk N bilangan asli. Nah, kita berangkat dari sini. Nah, supaya kita bisa membuktikan bahwa 11 pangkat N atau 11 pangkat K min 6 itu habis dibagi 5, kita membuktikan lewat dari sini. Nah, itu harus rumus ini. Jadi, di dalam rumus 11 pangkat K plus 1 min 6 itu harus ada rumus 11 pangkat K min 6. Maka kita bisa tulis seperti ini. Nah, kita tulis dulu rumus ini 11 pangkat K min 6, karena di dalam 11 pangkat K plus 1 min 6 itu harus ada rumus 11 pangkat K min 6. Maka kita tulis terlebih dahulu rumus 11 pangkat K min 6. Nah, setelah kita tulis terlebih dahulu, kemudian kita sesuaikan dengan rumus ini, rumus 11 pangkat K plus 1 min 6. Maka didapatkan hasil 11 dikalikan 11 pangkat K min 6 plus 60. Itu akan menghasilkan nilai 11 pangkat K plus 1 min 6. 11 pangkat K plus 1 ini sama dengan 11K dikalikan 11. Ini 11 dikalikan 11K, 11 pangkat K, min 6. 11 kali min 6 itu min 66 plus 60, dihasilkan min 6. Nah, dari rumus ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 11 pangkat K min 6 saja benar adanya bahwa habis dibagi 5, maka ruas kiri ini juga habis dibagi 5, karena 11 pangkat K min 6 ini kita asumsikan benar habis dibagi 5. Nah, untuk 60 ini perkalian dari 12 dikalikan 5. Otomatis 60 ini juga habis dibagi 5. Maka terbukti bahwa 11 pangkat N min 6 itu habis dibagi 5. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.